Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bima Dirgantara Pamungkas dengan NIM G00252226 dari kelompok B10. Jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai blok 2.2 yaitu kardiorespirasi, yang dimana pada materi kali ini kita akan membahas mengenai dari core dan juga tractus respiratorius serta dari fetal sirkulasi atau sirkulasi dari fetal ya. Nah, masuk ke pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu, yaitu mengenai fetal circulation. Nah, jadi dimulai dari placenta terlebih dahulu. Nah, setelah ke placenta dia masuk ke vena umbilicalis, yang dimana dia membawa O2. Lalu setelah itu masuk ke bagian ductus venosus. Nah, lanjut ke vena porta. Setelah masuk ke vena porta, dia bakal melalui lagi vena cava, yang dimana dia melalui vena cava dari inferior terlebih dahulu. Setelah itu dia lanjut ke arterium dextra. Setelah ke arterium dextra, dia lanjut ke foramen oval. Nah, nanti menuju ke ventricularis cordis dexter, yang dimana dia bakal mengalirkan darah ke pulmonal ya. Nah, setelah itu lanjut ke arterium sinistra, masuk ke ventriculis cordis yang sinister, lalu lanjut ke pembuluh darah besar yaitu aorta, arteri besar. Nah, habis itu lanjut ke sistemik yang ada di seluruh tubuh. Lanjut dia bakal kembali ke core melalui vena cava superior et inferior, lalu lanjut ke arterium dextra. Setelah itu masuk ke ventriculus cordis dan lanjut ke ductus arteriosus, lalu lanjut ke truncus pulmonalis. Nah, setelah itu masuk ke aorta descendens, masuk ke arteri iliaca, dan juga masuk ke arteri umbilicalis lagi, dan masuk ke placenta. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu lanjut untuk nomor 2, yang dimana terkait mengenai pada saat fetalnya itu nggak menutup sempurna, atau bagian pada masa janin ada bagian yang tidak menutup sempurna, apa saja yang dimana gangguan yang terjadi pada area tersebut. Nah, contohnya ada di sini yaitu spina bifida, yang dimana spina bifida itu merupakan kelainan bawaan atau genetik, sehingga proses pembentukan tulang bagian belakang dan sumsum tulang belakang pada janin itu tidak berlangsung sempurna. Nah, kondisi ini dia termasuk neural tube defects, yang dimana tabung sarafnya itu mengalami kecacatan, yang dimana seharusnya menutup baik pada minggu ketiga hingga minggu keempat, malah dia gagal menutup. Nah, akibatnya tulang belakang itu tidak terbentuk secara sempurna. Nah, seperti ini. Nah, untuk tingkatnya itu bervariasi mulai dari ringan hingga berat, yang dimana dia bisa menyebabkan gangguan yang lebih serius seperti gangguan pada sarafnya ya. Nah, lalu selain itu spina bifida ini juga ada gangguan atau ada mengalami kayak kecacatan fisik, yaitu dimana dia mengalami kelumpuhan atau kelemahan pada tungkai, sehingga nanti dapat mengakibatkan pada gangguan kontrol dari kandung kemih dan juga usus. Bisa juga masalah bagian ortopedi juga. Nah, selain itu dari yang saya temukan, dia juga bisa menyebabkan pembesaran atau pembengkakan pada bagian kepala atau yang disebut dengan hidrosefalus. Nah, sebenarnya untuk spina bifida ini dia itu nggak tahu, dia itu nggak pasti penyebabnya itu apa, tapi yang jelas dia bawaan genetik ya, yang dimana faktor resiko utama janin bisa mengalami kecacatan hal ini adalah karena si ibu itu kekurangan asam folat. Nah, sehingga
asam folat itu penting untuk pertumbuhan dari si janin ya selama kehamilan. Nah, untuk penanganannya sendiri dia bisa saja langsung bisa untuk pembedahan ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin lanjut aja dari vena ya, vaskularisasi dari kor, yang dimana dia pada pembuluh darah besar yaitu aorta dan juga pulmonar. Nah, pada aorta itu kan dibagi kayak 3 saluran lagi ya, dimana dia ada dari brachialis, carotis communis, dan juga pada bagian kanan itu ada arteri coronaria dexter, yang dimana dia membentuk cabang lagi yaitu aorta ascendens ya, aorta dari ascendens. Dia membentuk arteri coronaria dextra dan sinistra. Pada dextra nanti itu bakal memiliki cabang lagi yaitu pada sini. Yang sini adalah nodus SA, ramus nodus SA. Terus bawahnya lagi dia ramus marginalis dextra dan juga lanjutnya PDA yaitu ramus interventricularis posterior. Lalu pada coronaria sinistra ya ada ramus interventricularis anterior yang dimana dia bakal bercabang lagi membentuk rami lateralis. Lalu untuk ramus circumflexus dia bakal bercabang lagi yaitu ramus marginalis sinistra. Nah, untuk aliran darah jantung, Oke, nah lalu masuk ke, kalau untuk aliran darah dia nggak usah lah ya, karena dari vena cava dia kan masuk ke atrium, nanti masuk ke katup, dan juga ventricle, masuk ke arteri dari pulmonar, lanjut ke paru-paru, terus habis itu lanjut ke atrium lagi, katup, lalu ventricle, dan masuk ke aorta, lalu ke seluruh tubuh. Nah, ada juga vaskularisasi lainnya yaitu arterinya adalah perikardioprenica yang dimana dia cabang dari trachea interna. Ada juga arteri musculoprenica, ada juga arteri prenica superior dan bronchialis yang tadi, dan juga esophagealis. Nah, untuk venanya sendiri dia vena perikardioprenica yaitu yang dimana dia cabang dari dia lanjut bercabang ke vena brachiocephalica. Lalu ada juga sistema zygos ya, kurang lebih untuk kayak gitu ya. Nah, untuk venanya tadi dia itu venanya bermuara pada sinus coronarius ya, kurang lebih, yang dimana dia menuju ke vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, lalu vena cardiaca media, posterior, dan juga oblik sinistra. Nah, lanjut kita ke nomor 2 yang dimana dia jadi kavum nasal ya, yang dimana dia dibagi 4 kayak, jadi sinus paranasal itu kan bagian luar ya, dibagi 4. Paling atas itu ada yang bagian frontalnya, untuk bagian bawahnya lagi itu adalah ethmoidal. Habis itu untuk bagian yang warna oranye itu adalah sphenoid. Lalu masuk ke yang bagian yang oranye itu adalah maxilla. Lalu yang biru itu baru sphenoid. Nah, lalu fungsinya apa? Masing-masing memiliki fungsi. Kayak dia sebagai penyangga jelas banget. Lalu untuk dia meningkatkan kayak resonansi suara, biar suaranya itu nggak terlalu keras juga nggak terlalu rendah gitu. Lalu dia juga mengurangi berat dari si tengkoraknya. Lalu dia juga melindungi struktur, yang dimana dia misal ada suhunya dia terlalu tinggi, dia bakal kayak melindungi lah istilahnya, dia nggak bakal membuat suhu tersebut sesuai dengan pada badan. Jadi misal 39 dia tuh nggak terlalu tinggi lah. Lalu juga untuk seperti pada osa seperti pada umumnya dia juga melindungi dia sebagai pertahanan tubuh juga. Nah, oke, lanjut. Ini adalah bagian meatus ya, yang dimana dia untuk meatusnya sendiri dia ada
dari recessus sphenoethmoidal. Terus bagian sininya ada meatus nasi superior, di sini meatus media, yang dan di bawah adalah meatus inferior. Nah, lalu masing-masingnya sendiri muaranya itu karena dia dipisahkan sama lengkungan, yaitu lengkungan konka nasal ya, dan konka nasal media superior dan inferior. Nah, dari namanya bagian atas ini ada recessus sphenoethmoidal, yang dimana dia bermuara pada sinus sphenoidal. Lalu lanjut bagian meatus nasi superior, dia bermuara pada celluloid ethmoidal bagian posterior. Lalu bagian tengah meatus nasi media. Nah, ini ada kayak apa ya? Kayak ada bangunan yang mana dia terdiri dari struktur balus ethmoidal, lalu hiatus semilunaris, ada juga dari infundibulum ethmoidal dan processus incinatus. Nah, masing-masing kalau bula dia muaranya ke selula ethmoidal bagian media, kalau hiatus semilunaris dia muaranya ke sinus maxilla. Lalu kalau infundibulum ethmoidal dia ke sinus frontal juga selula ethmoidal anterior. Lalu untuk processus incinatus dia bagian bawah dari hiatus semilunaris. Lalu untuk meatus nasi inferior dia ada ductus nasola crimalis ya, yang dimana dia mengalirkan air mata ya. Bagian sini ada opte ya, yang dimana dia udah masuk ke nasofaring. Nah, oke, lanjut. Nah, oke. Jadi nah, kalau sinus atau peradangan ya itu paling banyak bagian ke bagian maksila ya. Lalu alasan kenapa paling banyak di maksila, karena ya dari kalau kalian grafinya atau secara letaknya dia itu kan nggak melawan gravitasi dibanding yang bagian frontal dan dibanding bagian yang lain. Nah, selain itu juga dia bentuknya kan paling gede, dia dapat menampung banyak cairan. Nah, selain itu juga karena posisinya kurang menguntungkan, jadi lendir-lendir ini tidak perlu melawan kayak gravitasi aja ya. Jadi misal ada pembengkakan atau infeksi, nanti bakal sekretnya itu terperangkap pada bagian maksila. Nah, selain itu juga kan volumenya tadi udah gede banget ya, karena ukuran besar dan drainase sehingga dia mengalami infeksi. Nah, faktor lainnya juga dia kan paling dekat sama bagian cavomoris. Nah, bagian cavomoris kan itu ada bagian apa ya namanya, kayak gigi rahang bagian atas. Nah, yang mana nanti bisa menyebabkan sinus odontogenik dari yang saya baca. Nah, jadi kurang lebih karena letak osteumnya. Lalu dia juga mudah tersumbat saat mukosa itu membengkak, ukurannya juga paling besar sehingga nanti mudah penumpukan. Lalu dia juga paling dekat dengan gigi. Nah, baik, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata atau pengucapan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.